الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بالشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah masjid raya Al-Jabbar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menjadi bagian terpenting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia di muka bumi ini haruslah senantiasa kita terus pupuk, kita tingkatkan di dalam kehidupan kita, di dalam meniti kehidupan yang fana ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperbanyak bekal kita di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan yang abadi kelak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berikhtiar semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, kualitas ketakwaan kita yang kita jalani dengan cara apa itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. At-taqwa hiya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Takwa kita bukan hanya lahiriah kita semata yang kelihatan seorang bertakwa, tetapi juga batiniah kita, ruhani kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri sepi maupun dalam keramaian. Kita senantiasa untuk menjaga takwa kita, sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan. Hadirin rahimakumullah, khatib juga senantiasa mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam detik-detik kita yang kita lalui penuh. Kita diatasi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang penuh berkah dan mulia ini. Ya alhamdulillah, kita menjalankan satu kewajibannya untuk senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dimudahkan hati kita untuk senantiasa melangkahkan hati di rumah Allah yang mulia ini untuk menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kita semuanya. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curahkan kepada alam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kepada kita semuanya. Dan senantiasa berdoa mudah-mudahan nanti di akhir nanti kita mendapatkan syafaatul ula dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Saat ini kita sedang memasuki masa-masa tahapan pemilihan umum. Saatnya kita berpartisipasi aktif di dalam mensukseskan agenda pemilihan ini, untuk mensukseskan hak suara kita disalurkan kepada pilihan pemimpin yang terbaik untuk kita. Kita tidak perlu memaksakan pilihan harus sama dengan yang lainnya. Juga tidak perlu memaksakan orang lain harus sama dengan pilihan kita. Semua yang mempunyai hak pilih masing-masing. Prinsipnya adalah pemilu ini jangan sampai merusak persatuan di antara kita, ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan Islam kita, ukhuwah wataniyah kita. Marilah kita jaga bersama. Mudah-mudahan momentum ini menjadikan kita semakin dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, pemilu tentu saja adalah identik untuk mencari pemimpin. Kepemimpinan yang ada di dalam Islam tentu cerminanya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Marajul mengatakan al-imamah mawdu'atul khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Bahwa kepemimpinan itu sejatinya adalah tugas pokoknya adalah melanjutkan misi nubuwah dan dalam rangka untuk mengurusi atau mengelola kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, tiada lain tiada bukan kita sebagai umat muslim di dalam ketika kita berbangsa dan bernegara, tentu contoh yang menjadi prototipe ideal kita sebenarnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercermin di dalam bagaimana kemudian kepemimpinan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan kepada kita semuanya, ini tercermin di dalam Quran surat Ali Imran ayat 199 yang tentu saja kita semua yang mungkin sudah menghafalnya. Inilah yang menjadi prototipe kita untuk meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi li'ta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka pasti pergi meninggalkan dirimu dari sekitarmu. Dan tentu saya tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunlah untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala perkara yang akan dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini memulai dengan tegas bahwa cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin sungguh sangat mulia. Beberapa karakter yang terekam dalam surat Ali Imran tersebut. Yang pertama adalah sikap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah lembut. Di dalam kepemimpinan beliau senantiasa mengembangkan sikap lemah lembut ke dalam bagaimana membimbing umatnya. Yang kedua adalah beliau tidak bersikap kasar. Yang ketiga, beliau senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, beliau selalu memohonkan ampun untuk umatnya, untuk rakyatnya yang berbuat dosa. Yang kelima, beliau siap mendengarkan aspirasi umatnya secara demokratis. Yang keenam, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembannya. Yang ketujuh, yang terakhir, dia adalah dasar dari kita semuanya. Beliau senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah karakter yang dilakukan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memimpin umatnya. Yang tentu saja ini sangat relevan bagi para pemimpin-pemimpin kita. Wabil khusus juga ini adalah relevan bagi kita dimanapun kepemimpinan kita berada, baik di tingkatan yang paling kecil maupun di tingkatan yang lebih luas lagi. Asyiral muslimin rahimakumullah.
Selain Al-Imran tadi, pada aspek lain juga di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128 melengkapi kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Kata melihat penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan atas kalian. Amat belas kasihan dari penyayang terhadap orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini setidaknya mengajarkan kepada kita semua melengkapi yang tadi yang ayat ini tadi. Yang pertama adalah kepemimpinan baginda Rasulullah SAW itu dicerminkan. Yang pertama adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa Allah menurunkan risalahnya untuk manusia melalui sosok manusia juga, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat yang suka dijangkau. Hal ini mengandung pengertian, mengandung hikmah untuk memudahkan umat manusia di dalam meneladani sosoknya. Nabi Muhammad SAW adalah figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi, berbahasa secara baik dengan sasaran dakwahnya. Yang kedua, kepemimpinan beliau juga adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberikan teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengaitkan kalimat azizun 'alaihi ma 'anittum dengan dua hadis. Yang pertama adalah bu'istu bil hanifiyyah as-sam'ah. Aku, kata Rasulullah, diutus untuk membawa agama yang lurus dan toleran, agama yang as-sam'ah. Hadis yang kedua adalah inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah kemudahan. Hadirin rahimakumullah. Dengan bahasa lain, Rasulullah sama sekali tidak menghendaki adanya kesulitan-kesulitan pada umatnya, bahkan untuk urusan ibadah sekalipun. Sebagai contoh tentang sholat tahajud yang Nabi laksanakan tiap malam setelah istiqomah di masjid, begitu tahu sahabat-sahabatnya berbondong-bondong untuk meladani rutinitasnya. Rasulullah beberapa hari kemudian tidak lagi pergi ke masjid karena beliau takut memberi kesan bahwa sholat tahajud itu menjadi wajib sehingga memberatkan bagi umatnya di kemudian hari. Rasulullah juga pernah menegur sahabat Mu'adz yang membaca bacaan terlalu panjang ketika menjadi imam sholat, karena baginda Nabi mengingatkan ketika seorang imam memimpin sholat tentu di belakang jamaahnya dengan berbagai latar belakang. Mungkin orang tua yang sudah tidur, mungkin ada yang sedang ada berbagai keperluan, sehingga kemudian seandainya kita menjadi imam, maka kita harus melihat kondisi makmum yang ada pada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah harisun 'alaikum bil mu'minin. Beliau senantiasa sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Ibnu Katsir menerangkan harisun 'alaikum dihubungkan dengan hidayah dan kemaslahatan dunia terlebih di akhirat. Beliau mendorong proses kesadaran ilahiyah. Beliau mendorong supaya tersingkirnya mudarat atau kerugian bagi kita sebagai umatnya. Yang keempat, Raufur Rahim. Beliau sungguh mempunyai sifat yang rauf, yang belas kasih, yang rahim, penyayang kepada umatnya. Kita tahu bahwa dua sifat ini juga adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian juga disematkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi karakter kelebihan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mampu untuk memberikan
persembahan terbaik bagi kita dalam kehidupan dunia ini, terutama ketika kita menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita ingin memilih pemimpin kita, tentu patokannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemilu ini menjadi pemilu yang damai, kita semuanya disehatkan, semuanya Indonesia semakin damai, semakin adil, semakin makmur, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعليك عبادك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والجهل وسوء الفتنة
بحج ما هو منا وما بطن عن بلدنا إلا نسي خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.